Hai, welcome back di Banyak Cincong. Terima kasih banyak loh buat kalian semua yang sudah merespon dengan positif konten Banyak Cincong edisi Lati kemarin. Kenapa? Karena dari awal Hengki upload dan posting di YouTube, viewersnya terus bertambah. Apalagi kalau kalian ketik Latih di search engine YouTube, maka konten Banyak Cincong edisi Lati kemarin ada di ranking ketiga. Thank you! Seneng banget asli. Nah, karena kalian merespon dengan positif, maka Hengki bikin konten Banyak Cincong edisi kedua. Melihat, aku ngerasa konten kemarin tidak terlalu dalam cinconginnya. Makanya, gak bosan-bosannya, Hengki minta komen, usulan, input dari kalian. Ya, komen di bawah. Right? Sebelumnya Hengki bakal kasih tahu lagi sama kamu atau mengingatkan bahwa ada 3 orang di balik nama Word Genius. Oh ya, ini kan Word Genius nih, gue takut salah nih pronounce-nya. Jadi kalau aku nanti tidak sebutin secara utuh, aku menginisialkan, memendekkan dengan WG ya. Maksudnya WG itu adalah Word Genius. Oke? Di balik kesuksesan WG ada 3 orang, gengs. Ada Eka Gustiwana, ada Gerard Liu, ada Reza Octavian, atau mungkin kamu lebih kenal dengan Reza Arab. Ini adalah 3 orang personil di balik Word Genius atau WG. Sebagai produser utamanya, Eka Gustiwana mungkin gak asing buat kalian. Kenapa? Karena banyak di proyekan solonya Eka sendiri membawa unsur-unsur tradisional di setiap lagunya. Ada instrumen atau alat musik atau tarian tradisional, pokoknya kebudayaan Indonesia yang dia angkat gitu. Nah, kalau untuk Gerard Liu sendiri, dia sebagai produser juga yang membantu Mas Eka Gustiwana. Sedangkan Reza Octavian atau Reza Arab kebagian untuk nulis lirik lagu ini dan dibantu oleh banyak lagi timnya di sana, termasuk Mas Eka-nya, ada Gerard-nya, bahkan ada Sarah Fajira. Mungkin buat kalian, ini ya menurut gue ya, baru kenal atau baru si Sarah Fajira di lagu ini. Tapi ternyata Sarah ini bukan proyekan pertamanya loh. Lati ini bukan proyekan pertamanya. Karena sebelumnya diajakin kolaborasi atau kerjasama sama Mas Eka Gustiwana di 2 lagu sebelumnya. Yang pertama ada Getting Over You. Ini bekerja sama dengan Mas Eka pastinya, Eka Gustiwana dan juga Osvaldo Nugroho. Di sini si Saranya nge-rap. Berikutnya lagi di lagu Tersimpan di Hati, Eka Gustiwana, Prince Hussein sama Sarah Fajira, dan Sarah Fajira juga nge-rap di sini. Karena memang profesinya si Sarah ini adalah rapper ya, rapper dari Surabaya. Ternyata anak ini bisa nyanyi. Makanya di lagu Lati kalian denger dia nyanyi ya. Dan ternyata juga bukan nyanyi doang, dia bisa nyinden. Keren sekali. Semangat ya. Semangat dan selamat maksudnya untuk Sarah Fajira terus berkarir. Karena mungkin orang-orang baru ngeh si Sarah di lagu Lati ini. Artinya konsistensi itu gak pernah bohong. Proses gak pernah membohongin hasil. Semangat! Alright, Hengki mau bahas adegan per adegan di video klip ini karena punya banyak arti. So, let's go! Alright, buat kalian yang belum nonton video klipnya, gak apa-apa. Setelah Hengki jelasin ini, boleh kalian nonton. Tapi kalau kalian sudah tonton, kalian bisa memvisualisasikannya dengan relate ya. Awal atau pembukaan dari video klip ini, kita lihat ada seorang wanita, tokoh utamanya yang diperankan oleh Sarah Fajira, datang dengan gaun warna putih. Ada daun juga berserakan di sana, mukanya yang sedih juga. Kalau kalian perhatikan lipstiknya atau bibirnya itu pucat, menandakan dia sedang galau, sedang capek. Apalagi kalau kita tahu kalau warna putih, bendera putih dalam peperangan artinya menyerah. Mungkin di sana si cewek ini udah nyerah gitu ya dengan keadaan yang ada gitu, dengan relationship yang dia sedang jalanin. Apalagi disimbolisasikan dengan adanya daun-daun yang berguguran. Berikutnya datanglah
cowok pakai baju hitam, rambut gondrong, terus megang-megang merangkul si cewek ini, si Sarah ini, dan juga sekali bilang I love you. Kita tahu ya, warna hitam itu melambangkan bad ya. Apalagi cowok rambut gondrong. Walaupun aku mau jelasin, mau klarifikasi, jangan bully saya buat orang yang punya rambut gondrong. Ini mungkin visualisasiannya aja gitu ya. Cowok bad boy datang ke cewek ini, si Sarah Fajira. Apalagi dengan adegan sentuh-sentuhan itu ya, touching-touchingan itu. Lanjut lagi, ada adegan wanita dirantai, terus megangin telinga gini, yang artinya mungkin dia capek banget, dia pusing, dia stres. Tadi balik lagi ke gaun warna putih, dia mungkin hampir menyerah, mau menyerah. Di adegan berikutnya kita bisa lihat ada rantai berdarah yang dia kenakan, yang ada di tubuhnya. Terus datang kabut warna hitam. Ini jadi ada unsur serem-seremnya di sini ya. Semacam ada energi juga yang menghampirinya dengan petir-petir gitu. Ini mungkin menandakan bahwa akhirnya sesuatu yang gelap itu datanglah ke raga atau ke jiwanya si cewek ini. Sehingga dia jadi bukan dirinya lagi. Gitu loh, gengs. Lanjut lagi ya. Ada adegan kuda lumping, ada jaipong, ada wayang. Ini unsur tradisional yang diangkat oleh World Genius atau WG. Dan kita semua harus bangga ya, bahwa kita punya sesuatu kebudayaan yang patut kita banggakan. Jangan sampai diakuin sama orang dulu loh, kita baru panik, cie gitu ya. Alright, aku mau lanjut lagi. Ada 3 tadi, kuda lumping, ada jaipong, ada wayang. Kuda lumping, pertama, aku pernah nonton performer kuda lumping. Awalnya kan dia orang yang aku rasa nggak bisa makan beling dan kayak semacam debus. Bahkan ritual awal untuk dia jadi si kuda lumping ini itu semacam dimasukin sama roh. Makanya dia bisa makan beling, bisa debus-debusan. Artinya kalau si wanita ini, si Sarah Fajira ini udah masuk ya, kemasukan roh yang tadi, roh yang jahat, karena dia terus diperlakukan dengan tidak baik sama laki-laki tersebut, sehingga dia jadi nggak kekontrol, jadi bisa ngapain aja yang tidak sewajarnya atau yang bukan dirinya banget. Ada juga wayang, kita tahu ada wayang, ada dalang. Jadi apa yang membuat Sarah Fajira seperti itu? Jadi kelihatan nggak kekontrol, bisa jadi bukan dirinya lagi, karena sebenarnya ada dalang di balik wayang ini. Ya mungkin itu terjadi karena si cowok itu, bukan mungkin ya, karena diceritakan di sini seperti itu. Jadi ada cowok lah yang punya peran kenapa cewek itu akhirnya bersikap demikian. Terakhir ya, jaipong. Kita tahu ya, jaipong itu kan luas, anggun, tapi misteri gitu. Kalau menurut aku loh, kalau kalian tidak setuju jangan lupa di komen. Artinya, apapun yang dilakukan oleh si Sarah Fajira atau tokoh utama wanita ini dimainkan secara ya porsinya cewek gitu. Tetap lemah lembut tapi jelek. Karena kita tahu ya, adegan berikutnya ada juga si Sarah berlumur darah, masih dirantai, terus jatuh, kemudian dia bangkit melepaskan rantainya. Artinya ya ini adalah puncak akhirnya, bukan puncak akhirnya itu, tapi ini lebih ke menuju keputusan berikutnya ya. Karena ada adegan berikutnya lagi, cowoknya datang lagi nih dan agak liar touchingannya. Dan di sini si cewek atau Sarah ini melawan lewat adegan seperti ini. Semacam mau cekek tapi nggak bersentuhan langsung. Karena dia punya energi lainnya. Dan si laki-laki ini pun kalah. Di adegan selanjutnya kalian bisa melihat scene di mana Sarah dan dancer pakai baju putih kejatuhan air dalam artian hujan sambil menari-nari. Aku rasa ini adalah klimaksnya ya. Akhirnya semua setelah berlalu,
si cowoknya udah mati juga, cowoknya udah hilang juga, dan si Sarah mungkin sudah lega, udah bisa melampiaskan semuanya, tapi dia sedih mungkin mengingat hubungan yang pernah ada, penyesalan kenapa harus ketemu dia, semacam seperti itulah ya. Jadi itu dia arti dari scene by scene adegan di video klip Latih. Keren banget sih, brilian banget lah pokoknya si Latih, baik dari lagu maupun si video klipnya ini sendiri. Seperti tujuan utamanya bahwa lagu Latih ini mau ngasih tahu sama penikmatnya bahwa hubungan yang jadi toxic relationship itu nggak baik. Jadi harus dihadapin, harus diberesin, atau harus diselesaikan daripada nanti membawa pengaruh yang lebih jauh lagi tidak baiknya. Keren banget sih. Itu aja Banyak Cincong edisi kali ini. Terima kasih gengs. Aku nggak bosan-bosannya juga mau bilangin sama kalian bahwa Banyak Cincong ini bukan hanya membahas sesuatu yang tren di YouTube, tren di sosial media, tapi juga sesuatu bentuknya barang mungkin, atau tempat kuliner, atau apapun. Jadi kalau kalian punya rekomendasi, please kasih input ya, komen di bawah. Alright, sampai ketemu di Banyak Cincong berikutnya. Bye!